Baik, kita mulai. Jadi pertemuan kita sebelumnya kita membahas tentang sosiologi hukum. Nah, pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang antropologi hukum. Karena mata kuliah kita ini adalah antropologi dan sosiologi hukum. Kita bahas satu persatu yang berkaitan dengan secara bahasa, gitu ya, atau secara bahasa. Jadi antropologi itu berasal dari bahasa Yunani. Ya, antropologi itu berasal dari bahasa Yunani, ya. Anthropos yang artinya manusia dan logos yang artinya ilmu. Antropologi adalah studi ilmu yang mempelajari tentang manusia dari aspek budaya, perilaku, nilai, keanekaragaman, dan lainnya. Nah, jika dikaitkan dengan antropologi hukum, merupakan ilmu yang mempelajari manusia dengan kebudayaannya, khususnya di bidang hukum, atau ilmu tentang manusia dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah sosial yang bersifat hukum. Jadi kalau antropologi saja itu adalah ilmu yang mempelajari tentang budaya, kemudian kebiasaan, kemudian adat istiadat terhadap manusia, begitu. Nah, kemudian ilmu tentang ilmu tentang budaya tadi, ilmu tentang aspek perilaku, nilai dan keanekaragaman tadi itu disandingkan dengan hukum menjadi suatu ilmu yang mempelajari kebudayaan yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat atau kebudayaan yang tumbuh di kehidupan manusia yang dikaitkan dengan sebuah aturan yang disebut juga dengan hukum. Jadi apa saja ruang lingkup antropologi hukum? Yang pertama, ruang lingkup antropologi hukum adalah suatu spesialisasi dari antropologi budaya, antropologi sosial, dan kebudayaan hukum yang menyangkut aspek-aspek hukum. Jadi kemudian ada ahli dalam bukunya The Anthropologic Study of Law tahun 1965, Laura Nader, mengatakan bahwa masalah pokok yang merupakan ruang lingkup antropologi hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah dalam setiap masyarakat terdapat hukum dan bagaimana karakteristik hukum yang universal? Kemudian yang kedua, bagaimana hubungan antara hukum dengan aspek budaya dan organisasi sosial? Kemudian, apakah mungkin diadakan tipologi hukum tertentu sedangkan variasi karakteristik hukum terbatas? Kemudian, apakah tipologi hukum berguna untuk menelaah hubungan antara hukum dengan aspek budaya dan organisasi sosial? Kemudian yang kelima adalah mengapa hukum itu berubah serta bagaimana cara mendeskripsikan hukum dalam sistem-sistem hukum. Nah, jadi si Laura Nadir tadi dalam bukunya menyatakan apakah setiap masyarakat terdapat hukum dan bagaimana karakteristik hukum di setiap masyarakat. Jadi dia di sini mengkaji tentang adanya perbedaan antara setiap masyarakat, yang satu di daerah, yang satu dengan di daerah yang lainnya, berdasarkan kepada kebiasaan, nilai-nilai yang tumbuh, budaya yang tumbuh dan berkembang di suatu wilayah masyarakat tertentu pasti berbeda dengan nilai-nilai dan kebudayaan hukum yang berada di suatu wilayah hukum ataupun wilayah tertentu. Pasti mempunyai kebudayaan ataupun aturan hukum yang berbeda. Ini contohnya seperti halnya adat Batak, begitu ya. Pasti berbeda dengan adat Minangkabau. Nah, begitu juga dengan wilayah hukum ataupun wilayah adat istiadat yang ada di Provinsi Aceh pasti berbeda di Provinsi Sumatera Utara. Nah, kebetulan ada cerita menarik tentang budaya hukum yang timbul di suatu wilayah.
yaitu berkaitan dengan kearifan lokal begitu. Nah, ini yang saya alami baru saja ketika saya berada di apa namanya saya berada di Provinsi Aceh, tepatnya di Loksmawe. Kemarin ada beberapa tugas yang harus saya kerjakan di sana. Jadi di sana saya terkejut begitu, ketika ternyata kebiasaan dan budaya itu lebih tinggi dibandingkan dengan hukum tertulis yang berasal dari negara kita. Saya kemarin itu mendampingi abang saya melakukan jual beli tanah di sana. Jadi yang anehnya gitu ya, jual beli tanah di sana itu memang sangat benar-benar tidak mengacu kepada aturan hukum yang tertulis, gitu. Jadi kalau kalian semua paham, syarat jual beli tanah itu yang pertama itu ya harus ada si penjual, ada si pembeli, ada akadnya, kemudian ada akta jual belinya. Nah, sampai di sana ternyata kebiasaan mereka di sana ketika ingin menjualkan tanah, si penjual itu menyerahkan semua urusan-urusan jual belinya itu kepada perangkat desa, dalam hal ini kepala dusun. Jadi kepala dusun diberikan kepercayaan sama si punya tanah, si penjual, gitu kan, untuk menjualkannya kepada siapapun. Nah, saya di situ sempat marah, emosi gitu kan. Mana mungkin kami mau beli tanah tapi kami nggak tahu sama si penjual gitu kan. Nah, setelah dijelaskan oleh kepala dusunnya, di sini budayanya saling percaya itu masih kuat Pak, katanya. Jadi semua saya diberikan semua kewenangan tentang hal itu. Walaupun saya bilang, tapi Pak, menurut aturan hukum di negara kita itu salah. Seandainya Bapak ditunjuk sebagai agen lah ataupun kuasa terhadap menjual barang tersebut ataupun menjual tanah tersebut, Bapak harus dibubuhkan yang namanya surat kuasa penjualan atas tanah tersebut. Saya bilang, itu aturan hukum kita. Oh iya Pak, tapi kok di sini nggak pakai kayak gitu. Kita semua masyarakat di sini udah sering percaya. Jadi hampir semua kepala rumah tangga di sini ketika ingin menjual tanahnya udah dipercayakan sama saya. Ini buku sertifikat tanah masih ada sama saya ini semua. Ditunjukkan lah biar kami percaya gitu kan. Tapi itulah kesimpulannya, bertepatan dengan antropologi hukum yang saya ajarkan malam ini. Di situ saya juga belajar bahwa terkadang di suatu wilayah hukum tertulis ataupun hukum yang sudah ditentukan oleh negara kita, ternyata ada sebahagian masyarakat menyampingkan hal tersebut dan lebih mengutamakan aturan hukum yang tidak tertulis tapi diakui oleh sebahagian masyarakat di suatu wilayah tertentu. Seperti tentang transaksi jual beli tadi itu, mereka udah saling percaya. Udah saya mengurus surat-suratnya semua Pak, nggak perlu lagi Bapak jumpa sama si penjual, katanya gitu. Tenang aja Pak, udah saya. Tapi kan aturan hukumnya tidak boleh seperti itu, saya bilang. Yang saya khawatirkan nanti di kemudian hari akan terjadi konflik sengketa lahan ini. Tidak Pak, di sini nggak pernah seperti itu, saya menjamin. Nah, itu maksud saya, aturan hukum yang tertulis saja pun mereka kesampingkan demi kebiasaan, kepercayaan yang mereka anut dan saling percaya yang mereka jalani selama ini di wilayah Aceh tersebut, di Loksmawe kemarin saya seperti itu. Nah, ini yang merupakan aspek hukum dan karakteristik hukum yang berbeda, dan ada sebagian memang karakteristik hukum itu yang sifat universal. Begitu. Terus apa tugas antropologi hukum? Tugas antropologi hukum adalah memberikan pemahaman tentang hukum-hukum non-state law, yaitu memberikan kajian melalui telaah mendalam yang kelak menjadi sistem kajian referensi pembuatan undang-undang. Jadi ketika ada undang-undang baru yang akan digodok begitu ya, ketika ada undang-undang baru yang akan diundangkan, ada aturan baru yang akan diundangkan, maka aturan tersebut harus mengacu kepada nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat.